Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Ini sudah waktunya kita bangkit, kita melawan. Sudah terlalu lama kita diam dan menyaksikan gaya doktrinasi pembodohan atas nama zuriyah Nabi. Sebarkan transfer penyadaran ini. Biar cepat sampai ke telinga masyarakat. Meskipun mungkin awalnya kaget karena biasanya mereka dipanggil Habib. Biasanya merasa paling suci. Dan masyarakat awam terperdaya dengan kelemahan sepihaknya. Maka dari mulai detik ini kita harus sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural, saya hormati dan saya banggakan. Daripada terus ngebahas si Kumar yang gak jelas dan terus ngeles dengan berbagai alasan, mending kita fokus menyebarkan orang-orang yang sudah mulai mentransfer kesadaran kepada banyak orang di mimbar-mimbar tempat beliau berceramah. Sekarang ada ulama Betawi, ada kiai Betawi yang mengucapkan kekesalannya, kejengkelannya di hadapan banyak orang. Dan ini penting sekali lagi untuk mentransfer penyadaran kepada khalayak banyak. Dan kita bantu di media sosial untuk transfer itu juga diberikan kepada masyarakat medsos, saudara. Semakin banyak orang yang sadar, maka sebetulnya mereka tidak ada apa-apanya tanpa kita. Serius, gak ada apa-apanya mereka tanpa kita. Makanya transfer penyadaran ini mesti kita sebarkan kepada banyak orang. Agar mengikuti langkah penyadaran ini. Dan tidak lagi tertipu ya oleh mereka dengan doktrin-doktrinnya yang mengerikan. Seolah-olah kalau tidak ikut mereka maka pasti masuk neraka. Kacau. Ya, kita lihat sama-sama nih. Bantu sebarkan. Ya, bantu sebarkan. Biar proses penyadarannya cepat kepada banyak orang di setiap daerah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakil la yashurun. Apabila orang-orang munafik Yahudi itu dikomentari sama Allah, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka malah ngomongnya begini, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang memperbaiki bumi, gak membuat kerusakan. Tapi Allah tahu kelakuan orang Yahudi yang munafik. Tapi Allah nyatakan, ala innahum humul mufsiduna walakil la yashkurun. Itu taukidnya 5, Pak. Alat penguatnya 5. Cuman Allah ingin meyakinkan kepada kita, meyakinkan kepada hambanya bahwa orang Yahudi munafik itu sangat-sangat perusak. Apa kata Allah? Ala harfu tanbih taukid itu. Ketahuilah. Itu ala itu huruf taukid. Harfu taukid. Ala innahum, inna tuh 2 tuh. Ala innahum humul mufsidun. Ada hum tuh domir fasil 3 tuh. Humnya ada 2 kan? Humul mufsidun, al mufsidun pakai al. Biasanya Pak kalau orang ngaji nahwu muftada sama khobar biasanya nggak pakai al. Hum mufsiduna. Ini pakai al. Hum al mufsidun. Mereka itu adalah perusak, pakai al tuh. Jarang-jarang khobar pakai al. Berarti di sini adalah taukid 4 tuh taukidnya. Terakhir walakil la yashurun. 5 tuh taukidnya tuh. Coba. Makanya kita kalau menggali Al-Qur'an pakai bahasa perangkatnya itu luar biasa, Pak. Iya. Bagi yang ngaji nahwu, ngaji balaghah itu berasa kalau kita lagi. Makanya saya nggak puas baca Al-Qur'an pakai terjemah. Nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak masuk. Tapi kalau ada bahasa Al-Qur'an itu masing-masing uslub, masing-masing tutur katanya punya makna gitu. Itu dalam surah Baqarah.
surah Al-Baqarah ayat 12. Ya, Masya Allah. Jadi sampai Allah meyakinkan kepada kita 5 tuh ala tauhid itu. Ala inna hum al kemudian la yasurun. 5 tuh ala tauhid itu. Nggih, Pak. Pada bongong baik. Iya. Nih sedikit ya. Saya ada permintaan dari kelompoknya Habaib. Ini lagi viral sekarang ini, Pak. Kita bagaimana sih menyikapinya? Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah oknum ya. Oknum Habaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Saya dulu waktu masih sanawiyah kelas 3 sekitar tahun 1985 lah. Itu kalau Al-Hawi yang ada di Cilitan mengadakan maulid, saya sering hadir. Itu yang ceramah orang-orang galak semua itu. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling menyebut nama. Gak pernah tuh ada kebun binatang keluar. Gak ada. Ini sekarang kiai dikatai. Paling keren, Pak. Nih contoh ya. Saya kadang suka ketawa. Tuh Habib Alwi Jamulullah. Kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, contoh lah, kayak almarhum Kiai Abdul Syafi. Tuh Habib Alwi Jamulullah itu, kalau beliau ceramah itu Kiai Asyafi'iyah, Kiai Abdul Syafi itu bangun, gak mau dengerin. Tadi ya, udah ngomong, ayam sayur mak maneh gitu. Paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Al-Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus, ya itu kayak galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Begitu. Tapi sekali lagi saya nggak bicara nasab, bicara soal moral. Saya bangga tuh sama guru saya, Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos Az-Zabidi. Walaupun dia Ba'lawi, dia proporsional. Yang namanya katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana. Katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib. Ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Ba'lawi. Ya, saya salut. Artinya tetap profesional. Seorang guru yang bisa membimbing. Kalau ada golongan dia dinasihatin. Gitu. Jangan kita gila enggak terukur repot. Nah itulah ya. Jadi sekali lagi yang saya protes ini oknumnya. Guru saya banyak habaib. Lagi Abdul Manawi, mungkin 60% gurunya habaib. Tapi itulah, mudah-mudahan mereka yang ngatain kayak itu bumi kayak begitu yang nggak pantas ya segera tobat dan memperbaiki akhlak. Inilah para dai, maaf ya para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang, Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Dulu saya waktu masih semester 2 S1 pernah saya ceramah didengerin sama guru saya, Ki Abdul Manawi. Saya nyebut nama. Begitu saya turun ditegur, Yusuf, kalau ceramah jangan menyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ke Abdul Manawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini supaya Bapak juga sadar juga. Ya, dah saya kira ini yang kita kaji. Insya Allah nanti kita lanjut minggu keempat berikutnya. Mohon maaf para kiai, para asatidz, para guru akan menggurui, tapi ini sharing keilmuan. Ya, demikian. Wallahu muwaffiq ila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Sudah waktunya kita bangkit. Sudah waktunya kita melawan. Sudah terlalu lama kita menyaksikan gaya doktrinasi mereka yang terlalu sembarangan, serampangan, mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, mengatasnamakan pembawa kunci surga. Sudah terlalu lama kita menyaksikan hal-hal seperti itu dan kita diam terlalu lama. Makanya ini saatnya, ini waktunya yang paling tepat untuk upaya menegakkan kebenaran. Tanpa harus ada rasa takut. Karena ini penting untuk kita tekankan. Karena mereka selalu mengandalkan kekuatan massa. Bila ada orang yang mengkritik junjungannya, habaib, lalu mereka menggerakkan massa untuk mempersekusi, mengintimidasi, terjadilah minta maaf. Selalu seperti itu di setiap momen kesempatan. Padahal mereka seenaknya ngomong curu-curu, coro-coro, anjing-anjing, babi-babi kepada orang yang berbeda dengan mereka. Dan mereka tidak sependapat dengannya. Kan gampang. Dia ngomong seenaknya kan. Kepada kiai-kiai NU, ulama-ulama NU dia katain. Taufik Assegaf tuh curu-curu, coro-coro. Bahar Smith mengkritik pemerintah kayaknya ya. Anjing-anjing, babi-babi. Apa itu? Kalimat itu kenapa sampai bisa keluar? Poinnya apa yang bisa kemudian kita bawa? Jadi sudah waktunya kita bangkit, kita melawan. Sudah terlalu lama kita diam dan menyaksikan gaya doktrinasi pembodohan atas nama dzurriyyah Nabi. Sebarkan transfer penyadaran ini. Biar cepat sampai ke telinga masyarakat. Meskipun mungkin awalnya kaget karena biasanya mereka dipanggil Habib, biasanya merasa paling suci dan masyarakat awam terperdaya dengan kelemahan sepihaknya, maka dari mulai detik ini kita harus sadar, gak ada manusia yang dibeda-bedakan oleh agama atau oleh Nabi Muhammad, gak ada. Gak ada, apalagi istimewa gara-gara nasabnya. Apalagi sangat jauh dengan adab dan akhlaknya. Ini tentu sangat tidak terpuji dan kita harus berani bersuara, berani berteriak urusan ini. Sekali lagi, transfer penyadaran ini harus disebarkan. Kalau kalian memiliki video seorang ulama kampung, kiai kampung, ustadz kampung, juga sama berbicara, maka sodorkan linknya, maka akan saya sharekan di sini. Udahlah, kita sudah terlalu lama diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.